Nah itu yang membuat orang tua saya juga, kenapa kau tunggu mati nanti? Mati saja sekarang. Kenapa harus di pesawat terbang yang kami tidak lihat gitu? Skeptis ya. Nah jadi saya tuh semakin terpuruk. Jadi ya udahlah, toh apa pun nggak bisa, kemana pun nggak bisa, ngapain lagi gitu. Padahal dengan bangganya secara pribadi masa itu, yang kupikir ya dengan bangganya kupikir bisa kerja di bandara lah, bisa dibilang masa itu, yang ditempatkan di Kuala Namu sekarang. Karena di tahun 2005 belum beroperasi di Kuala Namu, tapi sudah beroperasi tapi belum aktif, pesawat belum ke situ dipindahkan dari Polonia masa itu. Jadi setelah beberapa itu kejadian itu juga akhirnya saya memutuskan sudahlah, biarkanlah inilah waktu yang terakhir saya merasakan ternyata tidak mencapai bahagia di masa itu. Jadi untuk apa lagi? Toh saya merasa saya tidak berguna juga gitu, tidak bisa membantu juga. Jadi ngapain lagi? Ya sudahlah, maka pilihan terakhir itulah yang saya mau mengambil sebotol racun. Masa itu racun baygon itu yang ada di rumah. Oh ya, jadi nggak beli juga ya? Nggak beli, Betul, pesan online? Ya nggak, ada baru di rumah, ada baru belum dibuka, satu ada yang sudah terbuka. Jadi saya siapkan, ambil yang baru, saya siapkan ke satu tempat yang saya doakan itu gitu. Nanti saya lakukan sekitar sore saat saya cuma sendiri di rumah gitu. Tapi nggak tahu apa yang buat saat saya sudah berniat itu, kalau nggak salah kemarin sekitar jam 4 sore, harinya saya lupa, saya siapkan sudah tempat itu, dan saya tidak juga sudah berpikir tidak mau kasih pesan apa-apa, cukup saya minum, sudah mati, mayatnya ada di situ, selesai gitu. Tapi mungkin ada yang mengingatkan saya, kebetulan di hari dan jam yang sama saya inginkan itu, ada orang lain yang sudah mendahului. Ada orang lain yang mendahului saya. Orang itu adalah saya tidak kenal. Kebetulan seberang rumah itu pas masjid, yang di belakang masjid tadi ada sungai. Di masjid itu ada seorang anak laki-laki juga lajang seperti sumuran saya juga, minum racun di kamar mandi. Nah di jam yang itu gitu. Jadi saya pikir, apa itu gitu, karena rame-rame di depan. Padahal saya sudah tutup pintu supaya tidak ada yang masuk. Di jam itu saya rasa belum ada orang yang pulang ke rumah gitu. Karena rame di luar, apa ini gitu. Saya keluar dan saya dengar-dengar, kenapa ya? Bodoh kali manusia seperti itu, laki-laki, lajang pula. Kayak kamu bilang tadi, apa yang kurang gitu? Kenapa bunuh diri seperti itu? Kenapa dia tidak berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, apa yang menjadi masalah? Biarkanlah Tuhan yang berkehendak. Itulah yang saya dengar masa itu tanpa saya berbicara kepada mereka. Jadi saya kembali lagi ke belakang. Saya melihat botol yang saya sudah persiapkan, dan saya kembali lagi berdoa di masa itu. Setelah saya berdoa, saya pergi. Saya tidak tahu lagi gitu, jadi nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi akhirnya inilah yang terjadi, bahwa itu tidak saya ambil. Maka beberapa hari kemudian ada orang rumah nanya, mana baygon yang di sini biasanya? Oh iya, baygon tadi kan saya simpan gitu. Jadi dengan berbohong saya ambil, saya kembalikan ke tempat itu. Jadi itu yang buat mungkin saya nggak sadar juga kenapa itu tidak terjadi. Tapi yang pasti setelah saya renungi beberapa tahun ke depan, kebetulan sampai sekarang ini, saya merasa kenapa dulunya kembali ke mungkin sedikit ke firman Tuhan, kenapa Abraham saat dia mau mempersembahkan Ishak ada disediakan Tuhan domba saat dia sudah ikhlaskan itu gitu. Itu yang membuat saya, berarti Tuhan punya rencana lain kepada hidup saya. Maka dan akhirnya saya biarkan aja berjalan waktu, saya ikuti pelayanan Tuhan. Iya, boleh tepuk tangan dulu dong, teman Gendri ya. Jadi sebetulnya diselamatkan oleh orang lain yang sudah duluan. Iya. Jadi karena mendengar suara keributan, apa nih rame-rame? Pas dilihat jendelanya, ada yang udah duluan. Minum racun juga? Iya, minum racun. Baygon juga? Kurang tahu, tapi minum racun lah kata mereka. Karena saya juga tidak melihat langsung gitu. Jadi semenjak setelah nggak jadi itu, disimpan baygonnya, masih suka ada kepikiran nggak setelah itu? Kan nggak mungkin tiba-tiba orang tua berubah, kan nggak tahu juga mereka kalau pengen bunuh diri. Kan pasti besok-besoknya lagi sama kayak tadi, udah melakukan ini dianggapnya nggak baik juga, udah ini udahlah nggak bagus itu, tetap itu kayaknya masih ada itu, nggak mungkin tiba-tiba hilang kan. Meskipun omongan-omongan tadi masih ada, masih kepikiran nggak untuk melakukannya lagi, dicoba pengen minum lagi atau gimana? Enggak, masa itu enggak. Jadi sebetulnya saya mikir sekarang setelah kamu
keluarkan statement itu, mungkin nanti saat orang tua saya nonton, saya malu sendiri gitu ya. Jadi Bibi sama Kila. Ya kebetulan bapak sudah meninggal bulan 10 yang lalu, tinggal mama yang rumah bersama-sama kami, tapi kupikir dia bisa mengerti gitu lah. Jadi untuk kepikiran itu secara untuk langsung bunuh diri tidak, tetapi saya berpikir untuk meninggalkan keluarga. Saya berpikir untuk pergi, apa yang bisa saya lakukan. Kebetulan kami tinggal di lingkungan gereja itu GBKP. Saya dengar informasi ada namanya gereja GBKP ini menyediakan suatu tempat untuk apa namanya ya, yang kita mau ke situ untuk tidak diketahui gitu. Misalnya orang-orang depresi, orang-orang pecandu narkoba, orang konseling, mungkin orang-orang yang kena ODA, orang HIV/AIDS dan sebagainya, itu saya dengar itu dan saya mau ke situ gitu. Itulah. Sempat masuk? Tidak juga. Ya, jadi karena mungkin ya nggak tahu lah kenapa. Tapi yang saya bisa imani sekarang, kenapa saya mungkin perjalanan waktunya bisa nggak jadi seperti itu. Yang saya sadari sekarang, masa itu saya bergaul dengan Tuhan. Gitu. Jadi, udah kenal Tuhan ya waktu remajanya ya? Saya juga masa itu guru sekolah minggu. Berarti guru sekolah minggu juga manusia. Iya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi setelah saya sadar bahwa seperti yang orang-orang bilang tadi, tidak ada artinya. Saat saya bunuh diri pun ternyata saya bukan dikasihani, malah saya dihujat kembali gitu. Berarti nggak ada untungnya. Saya pikir tadi dengan saya bunuh diri, ya udah biar kau tahu, ini aku mati aja gitu. Tapi ternyata orang tidak kasihan. Yang ada orang malah mencemooh gitu. Bodoh kali gitu. Kenapa mau gitu. Jadi setelah itu saya berpikir lagi, ya udah saya buka diri hidup dengan Tuhan. Makanya pelayanan saya dan masa itu dari guru sekolah minggu juga saya tingkatkan. Pelayanan sebagai pengurus permata, karena Poso bilang di HKBP kami permata, masa itu juga saya terima ya. Jadi itulah perjalanan di mana itu tidak terjadi gitu. Karena saya setelah itu membuka diri kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Tetapi memang secara physically saya tidak bisa terima, makanya kemarin agak sakit juga. Karena setelah itu juga saya bekerja, mencari pekerjaan. Kebetulan saya dapat pekerjaan sebagai guru kursus. Kemarin ada kursus bahasa Inggris di sana, di tempat itu, maka saya bekerja sebagai honor di situ. Tapi karena memang kesehatan tadi tidak mendukung, makanya saya kembali ke Gunung Stender, ke kampung saya, dan disitulah kembali hidup yang baru, gitu, hidup yang baru. Dan memang ternyata yang saya sadari, orang tua saya juga sadar bahwa mereka salah, gitu. Jadi masa itu juga saya berada di Gunung Stender, orang tua bagaimana ya dibilangnya, mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan kepada aku di masa itu. Karena mungkin salah satu hal yang lain kemarin yang membuat aku sakit juga selain yang tadi, karena ada kemarin statement dari orang tua saya, kenapa kamu harus kuliah? Ada itu Beredu pun nggak kuliah, sementara bapak mamanya orang kaya, ada uangnya, dia pun nggak kuliah katanya. Gitu. Tapi ternyata Bere yang dibilang itu kuliah, gitu. Kuliah, ternyata mereka ambil keperawatan dan satu orang yang kebidanan. Kemudian saya dipanggil lagi, ya sudahlah, kuliah aja lah. Mereka pun ternyata kuliah, gitu. Jadi itu pun poin yang tidak bisa saya terima. Saya tidak mau dibanding-bandingkan atau disama-samakan dengan orang lain. Orang lain kan tidak seperti apa yang kita pikirkan. Karena belum tentu dia mau kuliah maka tidak kuliah, kan gitu. Dan dia kuliah jadinya juga belum tentu karena keinginan, mungkin dari paksaan orang tuanya. Tapi kalau saya kan memang keinginan dari awal, gitu. Itu masa-masa itu, maka saya sadari buahnya sangat baik. Jadi setelah saya pikir-pikir judul kita kali ini, bunuh diri bukan solusi, tapi bahagia itu pasti. Itu yang saya rasakan sekarang, karena saya sudah merasakan bahagia itu sekarang ini. Jadi saya bersyukur juga saya tidak jadi untuk melakukan itu. Jadi mungkin pesan saya kepada teman-teman juga, atau keluarga teman-teman yang mungkin punya permasalahan di luar dari masalah saya masa persekolahan, mungkin masalah percintaan atau masalah keluarga atau masalah orang tua, ternyata memang bunuh diri itu bukan solusi. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi filosofi yang bisa saya pelajari tadi adalah bagaimana filosofi kita contohkan dengan meja ini misalnya, atau kursi yang kita duduki. Meja ini pasti awalnya dari pohon yang bisa dibilang sembarangan di hutan, tapi dipotong, saat dipotong digergaji, mungkin diamplas lagi, mungkin dicat lagi, dan dijadikan satu wadah yang sangat indah. Jadi seperti juga perasaan saya sebagai hidup saya masa itu, bagaimana Tuhan itu menempa saya. Mungkin menurut saya itu saya disakiti oleh sekeliling saya, terlebih orang tua saya, mungkin saudara-saudara saya juga.
Tapi ternyata apa yang saya hasilkan sekarang adalah sesuatu yang indah dan bahagia yang saya rasakan secara pribadi. Saya mendapatkan bahagia lebih dari orang-orang di sekitar saya. Itulah yang saya rasakan. Wih, sekalian tepuk tangan dong untuk Bang Ginting. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi ya Bang ya. Tapi sekarang kita akan ngobrol juga dengan narasumber kita yang lainnya, supaya juga kita bisa mengetahui nih keadaan di sekitar kita sebetulnya seperti apa, dan juga kita bisa mengetahui juga secara ilmunya sebetulnya apakah depresi itu adalah satu-satunya alasan seseorang melakukan tindakan ingin bunuh diri atau mengakhiri kehidupannya. Oleh karena itu, saya juga akan mengundang narasumber kita lainnya yang merupakan perwakilan dari Bapak Kapolres kita, yaitu Bapak AKP SP Siringo dari Kapolsek Tigalingga. Tepuk tangan dong. Ya teman-teman, sambil nanti kami siapkan dulu karena harus ganti ini ya mic-nya. Aku ingatkan, nanti untuk teman-teman yang hadir di sini juga boleh bertanya. Dari sekarang mungkin udah kepikiran nih nanti pertanyaan apa, boleh bertanya sama Bang Juntri atau boleh nanti bertanya sama Bapak Siringo juga, atau nanti sama Pak Panjaitan, nanti akan undang juga ke sini. Mungkin kita kenal teman-teman di daerah kita gitu ya, yang pernah ngalamin dan kita tahu, atau mungkin teman-teman penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan seputar yang tadi, boleh nanti ditanyakan. Jadi disiapkan aja dari sekarang, kita nanti kasih waktunya. Baik, selamat malam Pak Siringo. Selamat malam. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami di sini dan memberikan nanti tentunya pencerahan-pencerahan dan juga beberapa pengertian, supaya kami juga di sini semua yang hadir, mungkin aja memang ada juga yang nggak ngaku gitu Pak, dalam pikirannya pernah juga mungkin berpikir, tapi kan nggak mau ngasih tahu ya, malu gitu. Jadi nanti semoga bisa menolong juga yang hadir di sini, baik yang dikenal di tetangganya atau mungkin diri sendiri yang pernah juga kepikiran gitu ya. Jadi saya mau langsung tanya aja nih untuk Pak Siringo nih. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ada nggak sih jenis-jenis depresi gitu maksudnya? Karena tadi kalau dari cerita Bang Juntri ya, dia tuh pasti dari tekanan dulu, dari orang-orang, dari orang tua, terus merasa dirinya nggak berguna gitu ya. Apakah jadi depresi? Apakah depresi ini memang ada jenis-jenisnya atau gimana Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama saya sapa dulu, shalom buat kita semua. Shalom. Kita semua, sumber juga yang ada di sini, mendampingi kami. Tentu sekali tadi ini kayaknya Pak Juntri ya sudah cerita tadi sampai mengambil hampir jalan akhirnya mau bunuh diri, yang memang kalau kita ingat sendiri, memang kalau dulu di sini kita rata dengan ajang semua remaja, tentu sekali permasalahan bunuh diri ini kita yakin dulu pertama depresi dulu kita bahas ini. Karena kalau sampaikan depresi, ya tentu kita semua pernah mengalami depresi. Seluruhnya kita, cuman bagaimana kita mengelola depresi yang datang dalam pola pikir kita, itu yang perlu sebenarnya. Nah, depresi ini kan berbagai macam bisa masuk kita. Tidak tertutup kemungkinan juga Pak Pendeta juga mau juga depresi, Kapolsek juga depresi, juga Pak Juntri, mungkin pembawa acara juga depresi, bahkan yang bawa musik juga bisa depresi. Kalau saya mungkin depresi mungkin faktor kerja, karena sangat tidak terbatas tugas kita apalagi menghadapi masyarakat kita. Nah tentu depresi ini berbagai macam, berbagai latar bisa terjadi. Contohnya untuk remaja ini kan faktor pacaran boleh. Kedua, faktor keluarga yang broken home. Kemudian juga boleh juga depresi itu karena ketergantungan narkoba, boleh. Kemudian juga bisa saja depresi ini faktor daripada perundungan, ya perundungan di sekolah atau di lingkungan. Jadi mungkin karena faktornya si anak ini pintar juga bisa jadi masalah, bodoh juga jadi masalah, bisa dirundung kan? Bisa. Cukup banyak memang faktor-faktor untuk membuat kita bisa depresi ini. Tergantung kita bagaimana untuk mengelola depresi ini. Dan setiap saat, bahkan habis ini pun kita bisa saja kita depresi nanti, ya. Tergantung kita bagaimana mengelola daripada pola pikir kita yang masuk saat ini. Karena habis ini mungkin ada yang lama kali acaranya ngapain saja, boleh-boleh saja kan? Mau ngapain saja, nggak benar itu.
Ya kalau nggak percaya tanyalah ke sana. Nggak betul nih kata. Sudah kita ribut di rumah, akhirnya kita keluar rumah. Keluar rumah ini bisa jadi masalah, Pak. Ya, bisa jadi masalah. Nah itu berbagai faktor. Di samping yang bisa berpuluh-puluh lagi faktor depresi yang buat kita ini memilih jalan untuk pintas. Nah itu yang saya rasa, Pak. Sebenarnya ada ininya nggak sih Pak? Maksudnya gini, nanti ada nggak sih perbedaan yang paling kasar gitu ya antara orang stres sama depresi gitu? Nanti tadi cuma stres aja, belum sampai depresi gitu. Baik, terima kasih. Tentu sekali perbedaannya itu, nah seseorang itu kena depresi pasti dia akan berubah pola pikir. Contoh begini, mungkin kalau dia masuk kumpulan di remaja gereja, nah tentu dia ini bisa saja dia tidak masuk, tidak mau lagi latihan core ataupun latihan-latihan perkumpulan gereja, ataupun dalam keseharian itu dia memilih tidak mau bergabung lagi. Nah, tidak mau bergabung. Kemudian juga tentu sekali dia selalu sudah memberikan tanda-tanda, contohnya dia bercerita bagaimana hidup dia, tapi tak ada satu yang mau merespon bagaimana kondisi dia saat ini. Misalkan kita kan sekarang ini zaman teknologi, zaman IT sekarang kan semuanya pada, kalau dulu ini, kalau di tahun 80 kita belajar ini, yang seperti ini diharapkan guru sebenarnya, tidak ribut, tapi sekarang ini diam tunduk hanya lihat handphone seperti itu. Nah kan kita sekarang ini pada posisi tidak mau tahu dengan sekitar kita. Kalau boleh saya gambarkan, mohon maaf ya, kalau di Kedai saja sekarang ini semua pada tunduk semua gini, lihat handphone, tidak ada tatapan. Nah padahal dalam komunitas kita ini sudah ada yang bermasalah, tapi tadi karena faktor kita sekarang ini tidak peduli lagi, ya itulah membuat dia tidak bisa menyampaikan apa yang sangat berat dalam hati dia sebenarnya. Nah itu yang faktornya. Jadi pasti ada perbedaan tadi itu ya antara orang yang sudah depresi dan stres. Kalau depresi itu dia pasti udah mulai menarik diri dari komunitas, ya, menyendiri, kemudian dia mau bercerita tentang bagaimana mengakhiri hidup, seperti itu dia. Atau mungkin yang tidak mungkin, contohnya rasa seperti sampaikan Pak Junri tadi, gimana rasanya rondap ya, gimana rasanya, seperti itu. Inilah yang harus sebenarnya kita peka dan peduli terhadap sekitar kita. Kalau kita benar-benar bagaimana seperti topik kita hari ini ya, tentang masalah bunuh diri ini. Iya, jadi itu tadi salah satu ciri-cirinya ya. Nah kalau misalnya ini Pak, apa ya, kalau orangnya ternyata introvert gitu, kan nggak semua orang loh Pak suka bercerita, terutama yang depresi biasanya udah ngurung di kamar gitu. Gimana nih kita tahunya kalau orang ini tuh depresi? Karena ya itu tadi, diem gitu, tetap datang ke gereja mungkin, tetap datang latihan, tapi sebetulnya dalam hatinya ada pemikiran itu. Gimana kita bisa tahu ya? Baik, terima kasih. Nah kembali tadi saya bilang sampaikan tadi bahwa berkomunikasi dengan orang yang sedang depresi belum tentu bisa menyelesaikan masalah dia, belum tentu. Nah, tapi lebih penting adalah bagaimana kita merasakan. Contoh begini, mungkin segala sekarang kejadian bisa disampaikan ke polisi, termasuk depresi. Tapi hadirnya polisi untuk berkomunikasi kepada orang berdepresi belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Saya lebih setuju seperti ini. Kalau misalkan dia juga dibawa ke psikiater, ini kan sudah terlambat. Siapa mengenai depresi saat ini sekarang udah menyendiri, bukan saatnya lagi, ya kan? Kalau masih mau kita bawa ke dokter psikiater, dia nggak akan bunuh diri Pak. Dia hanya, kalau saya ngancam bunuh diri namanya, kan begitu. Yang jadi masalah dia diam, tidak ada mau peduli, tidak ada mau melihat, bahkan bertanya ke dia juga tidak ada. Bahkan orang tua juga di rumah tidak mau tahu juga. Kan itu. Semisal anak gini, Pak aku begini, kamu ada aja, ngapain kok gini? Malah kena marah. Padahal sebenarnya ketika anak berbicara tentang problem dia, kita orang tua harus menjadi pendengar yang baik dan mencari atau problem solving yang baik kepada anak ini. Tapi zaman sekarang ini bukan seperti itu. Orang tua mencari yang simpel saja, marah, dianggapnya dengan cara seperti itu bisa menyelesaikan masalah daripada orang yang diduga depresi ini. Ya khususnya anak-anak juga yang remaja sekarang ini sudah banyak sekali
yang anak sekolah sekarang ini putus cinta gantung diri, gampang sekali. Ya di Sidikalang kemarin anak SMA itu ya berapa orang kemarin ya yang bunuh diri, mungkin gara-gara putus cinta atau maaf hamil di luar nikah. Ini kan, nah kalau intinya jangan mungkin kita sendiri semua di sini ya orang tua menghadapi anak kita, semisal jauh-jauh dari kita, kalau hamil luar nikah akan panik semuanya. Bahkan yang ada marah, makanya kamu jangan keluar-keluar, makanya kamu kemana-mana aja pakai parfum, begitu ya. Kita justru menghakimi, bukan mencari solusi yang ada pada anak ini, seperti itu. Iya. Tapi saya masih penasaran nih Pak, sebetulnya sudah pemikiran sedalam apa sih gitu sehingga seseorang tuh memang ingin melakukan bahwa bunuh diri itu tuh udah jalan keluarnya banget lah udah gitu. Ya kemarin sampaikan tadi. Serendah apa gitu titik udah kehidupannya gitu. Iya, kemarin sampaikan tadi. Karena memang apa yang di pikiran dia itu, yang di hati dia itu, yang di pikiran dia pas ini tidak sama sekali tersampaikan gitu, tersalurkan. Kalau ada contoh gini, saya tawarin lah, misalkan sama abang saya tawarin, saya ngomong gini, belum tentu berterima dan dia kan tertutup sekali, tidak mau menyampaikan apa yang jadi problem hidupnya, tidak kan? Nah tentu sekali ini butuh waktu yang lama, Tetapi juga dalam butuh waktu lama ini bukan berarti kita tidak mau peduli. Contohnya butuh waktu lama, justru aku malah diam. Permasalahannya sekarang kan gini, mungkin Pak Pendeta saya minta, bagaimana cara masuk sama dia? Dalam perkumpulan komunitas dari pemuda-pemudi gereja, Pak Pendeta datang, kenapa tidak datang ke gereja tadi? Mungkin datang ke rumah. Cuman kita ada nggak saat ini kita ini yang mau seperti itu, mau peduli, melihat. Nah biasanya kalau nggak datang si A, kita beranggapan mungkin ada kegiatan. Padahal si depresi di rumah sudah kena marah. Kita juga dari luar ini mungkin saya dimarahi. Pak, kenapa nggak datang tadi acara udah? Banyak kali urusan enggak usah tanya. Ini kita anggap suatu antipati kita sehingga kita diam. Padahal sebenarnya justru disinilah peran kita semua, baik pendeta, baik kepolisian, baik juga komunitas daripada pemuda gereja, orang tua. Ini harus benar-benar kita telusuri. Kenapa seperti itu? Jangan kita berpuas dengan jawaban dia karena saya capek, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Iya. Nah kita sekarang lebih fokus ke Tiga Lingga dulu ya Pak ya. Saya dan mungkin beberapa teman di sini juga penasaran nih. Kalau sejauh ini atau selama ini ada nggak sih yang datang ke Kapolsek, ke kepolisian gitu ya, di lingkungan kita di Tiga Lingga ini yang dia depresi curhat gitu sama polisi gitu? Baik, terima kasih. Saya pikir kalau sampai datang ke Polsek dia curhat masalah di depresi, dia bukan depresi namanya, cari masalah namanya. Masalah. Karena udah nggak tahu lagi kan mau kemana ini. Karena saya pikir juga ke kepolisian nanti gimana ya? Kalau sampai saya stres, saya pengen iPhone Pak, saya bunuh diri gitu. Saya yakin gitu, tapi ini yang penting sampaikan seperti ini. Marilah kita peduli ya, saat kawan-kawan kita misalkan sedikit emosional melihat kita, jangan kita anggap bahwa dia itu antipati kita. Tapi perlu kita pahami kalau memang kita peduli kepada kawan-kawan kita, teman-teman kita, ya dengan ada topik seperti ini, mungkin ke depannya, mari peduli kita Pak. Kenapa dia marah? Kenapa dia diam? Kenapa dia tidak datang? Kenapa dia ditelepon tidak mengangkat? Inilah bentuk kepedulian kita. Dari situ kita akan mulai bagaimana kita menapaki untuk bisa menetralkan pola pikir dia dalam saat itu depresi. Iya, kalau dari temuan-temuan dari kasus-kasus yang sudah didatangi oleh Bapak dan tim gitu ya, di Tiga Lingga ini sebetulnya yang paling rentan itu dari kalangan mana saja yang kemarin ini ada kasus-kasus bunuh diri ini? Kalau yang kita tangani kemarin, yang kita sudah ikut di sana adalah pada intinya saya lihat remaja, kemudian orang tua. Tapi kalau orang tua yang saya lihat yang rentan dengan KDRT, yang saya lihat remaja. Nah, saya bilang tadi sekarang ini memang dengan zaman IT, dengan ada handphone ini gampang sekali mungkin karena putus kita langsung ambil ronda, mungkin begitu ya. Anak-anak sekarang gampang sekali, diblokir, stres di rumah. Bahkan sama orang tua tidak akan mau cerita, kenapa kamu sakit kepalaku. Padahal sebenarnya karena putus cinta kan, seperti itu. Begitu. Rata-rata berarti yang kalau Bapak temukan di Tiga Lingga ini memang kan putus cinta tadi? Rata-rata kalau remaja saat ini secara umum memang masalah hubungan
remaja. Berarti remaja ini umuran berapa nih Pak? Di tingkat SMA. SLTA. Iya, di tingkat SLTA. Ya, remaja mungkin juga ya. Kalau saya bilang tadi di tamat SMA, di kuliah juga seperti itu juga. Mungkin faktor ya janji-janji itulah mungkin ya Pak ya. Janji-janji, harapan dikasih ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Nah seperti itu adik-adik sekalian yang ada percintaan, nama cinta itu kan disyukuri, jangan sampai dibawa cinta mati. Itu harapan kita. Jangan sampai cinta mati, kan itu harus ada prinsip. Kalau nggak usul di sana, sama seperti kuliah nggak dapat diusul di Jogja dapat kan begitu kan? Nah ini pun seperti itu. Jangan sampai kita ini, waduh, ada sampai saya lihat ya maaf ya di handphone udah pakai mama papi lagi masih SMP saya. Ya, yang ketawa kayaknya ngalamin yang benar ya. ngalamin dia. Bener gak? Yang ketawa yang senyum-senyum Ya, tipis tuh biasanya betul. gue banget gitu. Atau jangan-jangan yang datang ke sini jomblo semua. Karena jomblo yang datang ke sini kan? Iya. Jadi saya bilang saya secara umumnya mungkin depresi yang kita alami sekarang mungkin di luar negeri juga ada bunuh diri. Iya. Ya tapi justru kita dari dominan gereja ya di Afrika ada bunuh diri juga bukan depresi. Justru memang alirannya yang mengatakan Ada bahwa sektenya gitu. ada sektenya yang menyampaikan bahwa tahun sekian kiamat ketika harinya sampai mereka bunuh diri massal. Jadi ini bukan karena faktor depresi. Memang karena pemahaman dia dalam kitab itu mungkin yang berbeda dengan kita itu mungkin. Jadi memang kalau di Tiga Ringgi ini banyak sekali remaja ya, banyak kasusnya. Yang Bapak temui itu ada yang lebih banyak yang udah lewat dia atau memang masih bisa diselamatkan Pak? Kalau kita seperti ini, kalau yang kita Tiga Ringgi ini untuk sementara masalah depresi sangat sulit kita untuk mendeteksi. Sangat sulit mendeteksi. Nah saya bilang tadi, paling kalau kita mengetahui ketika ada kejadian. Karena dia tidak akan mau terbuka. Kalau mau terbuka dia, saya yakin dia akan tidak bunuh diri. Ya. Permasalahannya tidak terbuka. Permasalahan apapun dihadapi dia tidak terbuka. Nah, kita sampaikan seperti ini. Dalam konteks depresi bukan karena suatu beratnya dihadapi untuk bunuh diri loh. Tetapi ketika ada orang yang jadi mampu datang secepat itu bisa menyamankan hati dia, pikiran dia, itu yang berhasil. Kecil pun dia. Nah, saya bilang tadi api dengan musim kemarau ya. Ya. Karena api dengan musim kemarau, kecil pun korek ini bisa membakar semuanya. Kita ini saya bilang tadi harus bisa penyelamat. Jangan sampai bilang tadi kita ini ya udah mampuslah kau di situ. Jangan sampai itu di rumah dimarahi, kita pun karena sesuatu kata, satu bahasa dia, ya udah ngapain kurus aku, ya udah mampus di situ. Ini akan jadi pemicu Pak. Jadi saya bilang tadi, mari ketika ada permasalahan ketika kita mungkin tidak enak bahasa dia, coba ambil hikmahnya, ada apa dengan dia. Jangan sampai kita memutuskan, kau ya mampus kamu di situ, jangan seperti itu. Ada apa dengan dia? Bagaimana caranya? Saya bilang tadi, sungguh banyak cara. Mungkin bukan saya, mungkin Pak Juntri dekat dengan badminton dia di sana, mendekati dia. Mungkin dengan Pak Pendeta, satu kumpulan dengan gereja. Mungkin dengan lurah karena ada mamanya mungkin kerja di desa. Seperti itu mungkin. Ya memang kalau kita akui Pak, memang seringnya memang sulit ya menerima ketika teman kita sapa misalnya dia jawabnya dengan ketus, dengan judes misalnya, malah kita balikin kan, mati kau situ, sombong kali kau jawabnya gitu kan. Jadi kita memang empatinya yang kurang gitu. Jadi kalau ada yang marah atau kita tanya dia nggak baik jawabnya, pasti kita pikirnya nggak berpikir sejauh itu bahwa oh mungkin dia sedang bermasalah gitu. Iya, kita harus kita timbul dalam hati kita, kenapa dia begitu, itu saja. Kenapa gitu, tentu kita akan mencari solusi bagaimana kita untuk bisa baik dengan dia, bisa berkomunikasi. Saya bilang tadi, ketika kita berkomunikasi juga dengan dia, belum tentu bisa mampu mencegah masalah. Karena faktor-faktornya itu, dia akan safety, dia akan aman ketika dia merasakan penderitaan ini, orang lain juga bisa merasakan apa yang dirasakan dia. Itu baru aman dia bercerita. Dia akan jadi dia harus punya kepercayaan dulu bahwa kita bisa merasakan yang dia rasakan, pasti, ya. Iya. Baru dia nanti bisa terbuka dan kita bisa kasih solusi tadi. Betul Pak. Nah kalau misalkan ternyata dari sisi kita sendiri nih Pak, apa yang harus kita lakukan? Misalnya bukan teman kita yang alami, tapi kita sendiri. Mungkin kita takut bercerita seperti tadi. Kalau kita sendiri yang ngalamin, karena juga nanti ada di YouTube ya, siapa tahu memang ada juga yang sedang mengalami, dia pribadi, apa yang harus dia lakukan ketika dia merasa dia sudah mulai berpikir berulang-ulang ingin melakukan tindakan bunuh diri tadi.
Saya pikir gini, kalau kita merasakan seperti depresi, tentu kita harus bicara alternatif. Alternatif bukan dia saja, misalkan jadi dia sumber dari depresi kita, bukan cuma dia saja di hidup ini. Tapi lebih adalah, kalau saya pribadi ya, lebih saya itu kadang kalau memang suatu pekerjaan itu kadang di luar daripada pikiran saya lebih memikirkan, karena kan depresi nggak tidur. Saya lebih enaknya jam 3 pagi berdoa. Saya menyampaikan memang permasalahan itu. Nah, kemudian ini kedua tadi mencari alternatif itu seperti ini. Contoh, kalau memang faktor daripada pacaran tadi bukan cuma kamu aja, misalnya pun 10 udah ngampe. Coba banggakan diri kita walaupun tidak ada, banggakan diri kita. Iya, banggakan. Nanti bilangnya halu, Pak. Ya, saya pikir tidak halu. Coba banggakan gini. Saya pikir juga misalkan gini, ketika saya cinta kepada si A, tetapi si A ini seolah-olah cuek dan ini membuat saya depresi. Ya. Coba banggakan diri, ya nggak usah kamu. 10 pun sekarang kalau buka hatiku, bisa datang kok. Buka hati itu sekarang. Ya. Pasti saya yakin bisa untuk mendepresi itu. Pasti bisa tidur, ya. Dan satu hal depresi itu, kalau bisa kita mampu menangis untuk mengucapkan unek-unek di hati kita, saya yakin bisa selesai semua ini, bisa kelar. Coba unek-unek itu jam 12 malam, jam 3 pagi, coba renungkan. Maaf ya, saya bukan seperti yang bilang tadi, mungkin tidak ini. Tapi kalau saya seperti yang bilang tadi, mungkin nyanyi lagu rohani. Saya cari lagu yang sedih, Pak. Ya macam-macam ya. Dan yang tadi yang Bapak bilang bahwa sebetulnya tingkatan depresi itu orang bunuh diri itu nggak selalu harus depresi yang depresi sekali ya. Oh tidak. Jadi walaupun nggak terlalu berat depresinya, bisa jadi dia memilih jalan keluarnya tetap untuk mengakhiri hidupnya gitu. Benar. Saya pernah menemukan yang persiapan bunuh diri, ya kan, persiapan. Dan memang ketika kami patroli waktu itu, bukan di sini maaf ya, tapi ada di Kabupaten Deri juga, itu sekitar jam 1 pagi. Ya kalau saya cerita di sini, ketika ketemukan mereka ada di parit-parit berdua, sudah berbuih mulutnya ini. Kami tanyakan, kamu kenapa? Kami bunuh diri, minum racun, Roundup. Kenapa minum racun? Karena bapak nggak setuju kami menikah, bapak dia pun nggak setuju menikah, kan begitu kan? Nah, terus kami bawa ke rumah sakit, kami panggil orang tuanya kasih penjelasan, kasih pemahaman. Akhirnya dijodohkan juga kan? Hanya gara-gara tadi nggak dikasih, nggak setuju orang tua si perempuan, si laki-laki, mereka bunuh diri. Betapa gampang sekali kan? Nah coba, kalau ada cara paling elegan lagi, ya udah lari saja nikah, kan nggak apa-apa. Ada elegan, tapi itu saya bilang tadi, hanya kata tidak setuju, mereka semua udahlah ambillah Roundup, minum. Berarti saya bilang tadi, apakah berat sekali hanya kata-kata tidak setuju? Berarti saya bilang tadi, bukan karena berat sekali permasalahan itu, dia harus bunuh diri. Nah, permasalahan kecil pun, kalau tidak ada tempat mereka mencurahkan permasalahan yang hidup dia, ini akan jadi masalah besar dan bisa memicu bunuh diri. Iya, waduh, berarti gini ya, balik lagi tadi yang Bapak bilang, selain dari kita sendiri yang tadi memang harus mencari alternatif, kita juga sebagai temannya yang kenal juga harus bisa berempati. Betul. Oke, kita tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Kapolsek Sidi Modimo. Kayaknya kita udah cukup serius ini ya, supaya nggak terlalu